Di sebuah pagi yang tampak biasa di balik tembok istana yang megah, Abu Nawas berdiri termenung di halaman belakang. Matanya menatap burung-burung yang berterbangan di atas taman istana, namun pikirannya jauh melayang ke kampung halaman. Hidup di istana memang memberikan kemudahan, tetapi tidak selalu memberi ketenangan. Sejak beberapa minggu terakhir, Abu Nawas diminta oleh Sultan Harun al-Rashid untuk tinggal di istana dan membantu berbagai urusan kecil sehari-hari. Bukan jabatan resmi, bukan pula tugas kenegaraan. Hanya hal-hal sepele, namun kerap membuat Abu Nawas pening kepala. Mulai dari disuruh menyiapkan makanan untuk jamuan, memilih bunga untuk taman kerajaan, bahkan pernah diminta memutuskan warna tirai untuk kamar permaisuri. Semua itu mungkin terlihat remeh, tapi kalau yang meminta adalah sang sultan, siapa yang berani menolak? Namun hari itu, perintah yang datang terdengar sangat sederhana. Abu Nawas, belikan aku 3 kilogram daging kambing yang paling segar. Sederhana, bukan? Tapi tentu, kalau yang disuruh adalah Abu Nawas, hal sederhana pun bisa berubah menjadi kisah yang tak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hikayat Abu Nawas, tempat di mana kisah jenaka bertemu dengan kebijaksanaan yang mengendap pelan-pelan, seperti teh hangat yang baru diseduh. Di setiap cerita, kita tidak hanya dihibur oleh kelincahan akal Abu Nawas, tapi juga diajak merenung tentang hidup, tentang dunia, dan tentang diri sendiri. Hari ini, kita akan menyimak kisah yang tampaknya biasa saja, soal belanja ke pasar dan panggilan dokter. Tapi di tangan Abu Nawas, hal yang remeh bisa menjadi pelajaran yang mahal. Jadi, duduklah dengan tenang. Ambil nafas perlahan. Biarkan imajinasi Anda berjalan, karena kisah ini akan membawa Anda menyusuri lorong-lorong istana, pasar yang riuh, hingga dapur kerajaan yang menyimpan kejutan. Mari kita mulai. Pada suatu masa, di tengah hangatnya kehidupan kota Baghdad, Abu Nawas menjalani hari-hari dengan sederhana. Meski dikenal luas karena kecerdasannya, ia memilih hidup apa adanya. Ia tidak memanjakan dirinya dengan kemewahan, walau beberapa kali menerima hadiah dari Sultan Harun al-Rashid karena akal cemerlangnya. Harta itu disimpannya untuk keperluan yang benar-benar penting. Namun kali ini, karena keadaan ekonomi sedang seret, Abu Nawas memberanikan diri melamar pekerjaan langsung ke istana. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya ia diangkat sebagai asisten pribadi Sultan Harun al-Rashid. Sebuah tugas kehormatan, tapi juga penuh risiko, mengingat betapa cepat emosi sang sultan bisa menyala-nyala. Tugas pertama Abu Nawas terbilang ringan, membeli daging sebanyak 3 kilogram dari pasar. Sebuah perintah sederhana. Namun, Sultan lupa bahwa ia tidak sedang berurusan dengan pelayan biasa. Ia berurusan dengan Abu Nawas, seseorang yang tidak hanya mematuhi perintah, tapi juga memaknainya, kadang terlalu harfiah. Abu Nawas pun berangkat ke pasar. Membeli 1 kilogram daging, lalu kembali ke istana. Beberapa saat kemudian, ia pergi lagi dan kembali dengan 1 kilogram berikutnya. Ia mengulang langkah itu sekali lagi, hingga total 3 kilogram daging benar-benar tiba di tangan Sultan. Satu persatu. Sultan Harun al-Rashid pun mengernyit. Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Menjalankan perintah tuanku, jawab Abu Nawas tenang. Kenapa tidak langsung 3 kilogram sekaligus? Abu Nawas tersenyum, aku khawatir kantong dagingnya sobek kalau terlalu berat, tuanku. Lebih aman 1 persatu, walau sedikit repot. Sultan menghela napas panjang. Antara kesal dan geli. Ia belum tahu bahwa kejutan dari Abu Nawas baru saja dimulai. Hari-hari berlalu. Abu Nawas tetap bekerja di istana, dengan caranya yang unik. Meskipun hasil akhirnya selalu sesuai, tapi cara Abu Nawas menuntaskan tugas seringkali membuat pelayan-pelayan istana geleng kepala. Bahkan kadang Sultan Harun al-Rashid sendiri dibuat naik darah, meski tak bisa menyangkal bahwa dalam kekonyolan itu selalu terselip kecerdasan. Suatu hari, Sultan jatuh sakit. Bukan sakit berat. Hanya demam biasa yang membuat tubuhnya lemas, kepala berdenyut, dan suara sedikit serak. Ia memanggil Abu Nawas ke kamar peristirahatan. Abu Nawas, pergilah segera dan bawakan aku seorang tabib, perintahnya sambil menarik selimut. Abu Nawas mengangguk penuh hormat. Tentu, tuanku. Hamba akan laksanakan. Tak lama kemudian, pelataran istana menjadi ramai. Pelayan istana kebingungan melihat Abu Nawas datang tidak hanya membawa 1 orang, tapi serombongan. Sultan yang masih terbaring, mendongak malas dan terkejut. Siapa mereka ini, Abu Nawas? Abu Nawas melangkah maju,
Tangannya menunjuk satu persatu dengan percaya diri. Ini tabib, tuanku. Lalu yang satu ini tukang obat. Yang ini penjual jamu-jamuan. Di belakang ada penjual arang, karena biasanya obat harus direbus dulu. Dan yang di ujung sana, tukang gali kubur. Suasana mendadak hening. Hanya suara kipas dan detak jantung Sultan yang tiba-tiba meningkat. Kubur? Tanya Sultan dengan suara meninggi. Betul, tuanku, jawab Abu Nawas dengan wajah polos. Jika pengobatan tidak berhasil, setidaknya kita sudah bersiap. Bukankah orang bijak berkata, lebih baik siap sebelum terlambat? Sultan memejamkan mata. Antara ingin marah dan ingin tertawa. Tapi batuknya kambuh duluan. Sementara rombongan yang dibawa Abu Nawas masih berdiri dengan kikuk, belum tahu harus berterima kasih, atau segera kabur dari istana. Setelah rombongan yang dibawa Abu Nawas berdiri kaku cukup lama di pelataran istana, beberapa pengawal mulai heran. Mereka belum pernah melihat kejadian seperti ini. Biasanya, kalau Sultan sakit, yang datang hanya satu, tabib kerajaan. Tapi kali ini, dari tukang jamu, penjual akar-akaran, tukang arang, bahkan tukang gali kubur, semua hadir. Sultan Harun al-Rasyid bangkit dari pembaringan. Meski wajahnya masih terlihat pucat dan keringat mengalir di pelipis, tapi sorot matanya mulai kembali tajam. Ia menatap Abu Nawas lekat-lekat, lalu menghela napas panjang. Abu Nawas, apakah engkau menganggap nyawaku sudah di ujung tanduk, hingga membawa tukang gali kubur segala? Abu Nawas tersenyum, lalu dengan nada tenang ia menjawab, ampun tuanku, bukan maksud hamba meremehkan kesembuhan Baginda. Justru karena hamba sangat menghormati hidup Baginda, hamba ingin mempersiapkan segala kemungkinan. Kemungkinan? Sultan mengerutkan kening. Benar, tuanku. Bukankah dalam kehidupan ini, penyakit bisa sembuh, bisa juga bertambah? Maka hamba siapkan tabib. Kalau tabib butuh ramuan, hamba sudah siapkan penjual obat. Kalau obat harus direbus, sudah ada penjual arang. Dan kalau takdir berkata lain, ya, tentu hamba tak ingin keluarga tuanku repot mencarinya nanti. Tukang gali kubur sudah siap sedia, ucap Abu Nawas panjang lebar, dengan logika yang nyaris tak bisa dibantah. Sultan terdiam. Ia menoleh ke rombongan itu satu persatu. Semuanya tampak malu-malu, sebagian besar ingin segera pamit. Tapi di sisi lain, Sultan mulai menyadari sesuatu. Abu Nawas tidak sekadar bertingkah konyol. Ia sedang menyampaikan pelajaran. Tentang hidup. Tentang kesiapan. Tentang menghadapi kenyataan, seburuk apapun kemungkinan itu. Baiklah, kata Sultan akhirnya, kalau begitu, kalian semua kuberi satu keping emas. Tapi untuk kali ini saja. Jangan ada tukang semir sepatu ikut dibawa kalau aku hanya masuk angin. Semua orang tertawa. Termasuk Abu Nawas. Dan si tukang gali kubur pun tersenyum lega, karena tugasnya, untuk hari itu, batal dilaksanakan. Beberapa hari kemudian, kabar tentang aksi Abu Nawas membawa rombongan penyembuh ke istana menyebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat tertawa geli, sekaligus terpesona. Tapi tidak demikian dengan para pejabat tinggi istana. Beberapa menteri dan penasihat kerajaan merasa malu. Bagaimana bisa seorang rakyat jelata bertingkah sebebas itu di hadapan Sultan? Bisik mereka. Kalau dibiarkan, bisa-bisa martabat kerajaan runtuh karena leluconnya. Sementara itu, Sultan Harun al-Rasyid tengah duduk di taman belakang istana, menghirup udara sore yang lembut. Di depannya, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput teh hangat. Abu Nawas, ujar Sultan, membuka percakapan, aku ingin bertanya jujur kali ini. Saat engkau membawa semua orang itu ke istana, apakah niatmu benar-benar tulus, atau hanya ingin bermain-main lagi? Abu Nawas meletakkan cangkirnya, menatap Sultan dengan pandangan dalam. Tuanku, hamba ini orang kecil. Tapi dalam hidup hamba, satu pelajaran penting yang hamba pegang erat, jangan pernah menyepelekan yang kecil, karena dari hal kecil seringkali datang kesembuhan, dan juga musibah. Sultan mengangguk perlahan. Ia paham. Kalimat itu bukan sekadar pembelaan. Ada kebenaran yang dibungkus humor. Ada nasihat yang terselip dalam kejenakaan. Namun tiba-tiba, salah satu menteri istana datang tergopoh-gopoh. Tuanku, serunya, ada berita buruk. Tabib kerajaan, ternyata baru saja melakukan kesalahan besar dalam racik ramuan. Kalau tadi Baginda sempat meminumnya.
Menteri itu tak sanggup melanjutkan. Wajah Sultan langsung pucat. Ia memandang Abu Nawas dengan mata membulat. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, dengan senyum yang tak lagi mengolok, tapi penuh makna. Barangkali, dalam candaanku. Allah selamatkan hidupmu, tuanku. Senja mulai turun pelan-pelan, seperti kain sutra yang dilipat perlahan di ufuk barat. Di taman belakang istana, Abu Nawas dan Sultan Harun al-Rashid duduk berseberangan. Tak ada prajurit, tak ada dayang, hanya sunyi dan desir angin sore yang menemani percakapan mereka yang perlahan berubah dari senda gurau menjadi renungan yang dalam. Sultan menatap Abu Nawas tanpa senyum. Bukan karena marah, justru karena malu. Aku ini penguasa, Abu Nawas, ucapnya lirih. Tapi hari ini, aku merasa seperti murid yang duduk diam, mendengarkan gurunya bercerita. Abu Nawas tidak menjawab segera. Ia menatap mata Sultan, lalu menunduk, merapikan lipatan jubahnya, dan berkata dengan tenang, menjadi pemimpin bukan berarti harus tahu segalanya, tuanku. Tapi menjadi besar adalah ketika seseorang berani belajar dari hal-hal yang kecil. Sultan tertawa pelan. Tawa yang tidak dibuat-buat. Tawa yang lahir dari kesadaran bahwa dirinya baru saja diberi pelajaran, bukan oleh penasihat kerajaan, bukan oleh para ulama atau ahli hikmah, tapi oleh seorang lelaki yang sering dipandang sebelah mata, yang bahkan bajunya lebih sering tertambal daripada utuh. Aku telah banyak belajar darimu, Abu Nawas, ujar Sultan dengan jujur. Tapi hari ini, aku belajar untuk benar-benar mendengarkan. Langit makin merah. Burung-burung pulang ke sarang. Dan di sudut taman istana, seorang raja dan rakyatnya duduk setara, tenggelam dalam percakapan yang lebih bernilai dari ribuan emas, percakapan tentang kerendahan hati. Abu Nawas menatap jauh, lalu berbisik dalam hati, beginilah cara kebenaran berbicara, bukan dengan teriak, tapi dengan teladan. Malam pun tiba. Di lorong-lorong istana yang biasanya riuh oleh langkah para penjaga dan percakapan pejabat tinggi, kini hanya terdengar satu suara, renungan dalam hati Sultan Harun al-Rashid. Ia duduk sendiri di ruang peristirahatan, memandangi lentera yang bergoyang pelan di terpa angin. Di meja kecil, tersisa secangkir teh yang sudah mulai dingin. Namun pikirannya masih hangat oleh percakapan sore tadi bersama Abu Nawas. Betapa selama ini ia terbiasa memerintah dan menyuruh, menganggap bahwa kecepatan adalah kebaikan mutlak. Tapi justru hari ini, seorang rakyat jelata mengajarkannya bahwa tidak semua hal bisa dan harus diselesaikan sekaligus. Bahwa ada kalanya sesuatu dilakukan bertahap bukan karena bodoh atau lamban, tapi karena ingin memastikan semuanya berjalan dengan benar, tidak asal, dan tetap manusiawi. Ia teringat bagaimana Abu Nawas membawa lebih dari sekadar dokter, bukan karena tidak paham, tapi karena ingin menunjukkan, jangan menyederhanakan sesuatu yang kompleks, dan jangan remehkan hal-hal kecil yang bisa menentukan hasil besar. Dan disinilah letak pelajaran besar untuk kita hari ini. Di zaman yang serba cepat, di mana orang bangga multitasking, merasa hebat karena bisa menyelesaikan 5 pekerjaan sekaligus, kita sering lupa bahwa mempercepat bukan berarti memperbaiki. Kita terlalu mudah menilai orang malas hanya karena tidak cepat. Padahal bisa jadi ia sedang mengerjakan sesuatu dengan hati-hati, agar hasilnya tidak gagal 2 kali. Kita juga hidup di era instan, di mana semua serba buru-buru, termasuk dalam mengambil keputusan, menilai orang, atau bahkan mencintai. Maka kisah Abu Nawas hari ini mengajak kita untuk berhenti sejenak. Untuk memahami ritme hidup bukan dari kecepatan, tapi dari kebermaknaan. Karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling banyak belajar sepanjang perjalanan. Sahabat Hikayat Abu Nawas. Dari kisah hari ini, kita belajar bahwa kelucuan bisa menjadi kaca pembesar, membantu kita melihat apa yang selama ini luput dari perhatian. Abu Nawas, dengan segala keluguan yang hanya pura-pura, mengajarkan kepada kita, jangan menertawakan orang yang terlihat lamban sebelum kau tahu alasannya. Bisa jadi, ia sedang menjaga agar langkahnya tak menyakiti siapa-siapa. Dalam dunia yang semakin cepat, tak sedikit dari kita yang merasa tertinggal hanya karena tak sanggup ikut berlari. Tapi ingatlah, tak semua orang lahir untuk lomba. Ada yang memang dipanggil untuk menanam, menumbuhkan, dan memetik di musim yang tepat. Jangan biarkan zaman mendikte langkahmu. Ukur hidup bukan dari kecepatan orang lain, tapi dari ketenangan hatimu dalam menjalani tiap tugas yang Allah titipkan. Jika kisah ini memberi manfaat, jangan lupa bagikan pada orang-orang yang kamu sayangi. Subscribe channel Hikayat Abu Nawas, nyalakan loncengnya, dan bantu kami menyebarkan hikmah dari cerita-cerita sederhana yang ternyata begitu dalam maknanya. Sampai jumpa di hikayat berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.